Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa untuk konsep yang ketiga atau konsep berdasarkan Bilox itu yang akan kita bahas di kelas 10 ini. Untuk konsep-konsep yang lain masih tetap digunakan, tetapi nanti bergantung materinya ya. Bukan berarti konsep itu sudah tidak berlaku ya, tapi tergantung materi dan tergantung reaksinya. Tapi untuk kelas 10 ini yang akan dibahas lebih detail atau yang kita gunakan adalah berdasarkan konsep yang Bilox. Nah, karena tadi reaksi reduksi merupakan reaksi yang disertai dengan penurunan Bilox dan reaksi oksidasi adalah reaksi yang disertai dengan kenaikan Bilox, maka reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terdapat atom yang mengalami kenaikan Bilox dan ada atom yang mengalami penurunan Bilox. Maka reaksi adalah reaksi redoks, reaksi reduksi oksidasi. Nah, pada reaksi redoks ada yang disebut sebagai istilah reduktor. Reduktor adalah spesies yang menyebabkan atom pada spesies lain mengalami reduksi. Nah, atom yang berposisi sebagai reduktor ini dia mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan Bilox ya. Nah, kemudian juga ada istilah oksidator. Oksidator adalah spesies yang menyebabkan atom pada spesies lain mengalami oksidasi. Nah, atom yang berposisi sebagai oksidator dia akan mengalami yang namanya reduksi atau penurunan Bilox ya. Harus diingat jangan sampai kebalik, oke? Reduktor itu yang menyebabkan atom lain mengalami reduksi, sedangkan oksidator yang menyebabkan atom lain mengalami oksidasi. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya ada reaksi 2HCl ditambah Zn menjadi ZnCl2 ditambah H2. Nah, kita tentukan dulu apakah ini reaksi redoks atau bukan. Kalau memang ini reaksi redoks, baru kita bisa tentukan reduktornya apa, oksidatornya apa. Nanti kalau sudah tahu, kita juga bisa menentukan hasil reduksinya apa dan hasil oksidasinya apa. Nah, caranya kita menggunakan cara cepat ya. Nah, di sini ada HCl. Nah, kita tahu bahwa atom H, Biloxnya pada umumnya adalah plus 1 ya. Plus 1. Nah, karena hanya ada 1, berarti dia plus 1. Nah, karena dia merupakan senyawa, HCl, berarti Bilox-nya adalah min 1. Nah, Zn, ya, karena dia merupakan unsur bebas di sini, maka Biloxnya adalah 0. Oke, diingat. Nah, kemudian H2 ini juga merupakan molekul bebas, berarti Biloxnya adalah 0. Nah, pada ZnCl2 kita tentukan Bilox N dan Cl. Kalau misalkan kita bingung bagaimana cara menentukannya, karena Zn ini merupakan logam golongan B ya, bukan golongan 1A, 2A, 3A, dan Cl ini juga di aturan tidak ada, kita bisa menggunakan prinsip ikatan kimia ya, ZnCl2. Nah, mengalami ionisasi menjadi Zn ditambah Cl. Zn ini kan logam pasti mutnya positif dan Cl ini pasti mutnya negatif. Karena di sini Cl-nya ada 2, berarti ini merupakan muatan dari si Zn. Gitu ya. Nah, ini kan. Nah, Zn ini kan cuma 1. Nah, berarti muatan Cl-nya adalah 1. Oleh karena itu, Bilox Cl-nya adalah min 1. Karena ada 2 Cl, berarti ini adalah min 2. Gitu kan. Nah, Zn-nya plus 2. Plus 2 ya. Ini plus 2. Plus 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa H yang semula plus 1 berubah menjadi 0. Ini mengalami reaksi yang namanya reduksi, ya kan? Sedangkan Zn yang semula 0 menjadi plus 2, ya. Nah, berarti dia adalah reaksinya oksidasi, ya kan? Nah, berarti reaksi 2HCl ditambah Zn menjadi ZnCl2 ditambah 2 adalah merupakan reaksi redoks ya. Reaksi redoks karena di dalam reaksi ini ada yang mengalami reduksi, ada yang mengalami oksidasi. Nah, karena dia merupakan reaksi redoks, kita bisa tentukan siapa reduktornya, siapa oksidatornya, dan mana hasil reduksi dan mana hasil oksidasinya. Nah, reduktor adalah spesies yang menyebabkan atom lain mengalami reduksi. Nah, di sini yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi adalah H pada HCl ini kan. Nah, yang menyebabkan HCl reduksi siapa? Ya berarti dia adalah Zn. Itu adalah reduktornya. Kenapa? Nah, ya reduktor ini juga mengalami oksidasi kan. Nah, Zn juga mengalami oksidasi nih. Dari 0 menjadi plus 2. Nah, berarti oksidator siapa? Oksidatornya berarti HCl. Kenapa HCl? Karena HCl ini menyebabkan Zn mengalami oksidasi. Ya kan? Itu oksidator adalah spesies yang menyebabkan atom lain mengalami oksidasi. Dan atom pada oksidator mengalami reduksi. Nah,
pada HCl ini kan ada atom H yang mengalami reduksi. Itu dia. Jadi ketutupannya Zn, oksidatornya adalah HCl. Nah, kemudian hasil reduksinya adalah hasil reduksi ya udah hasilnya aja, ya hasilnya berarti H2. Ya kan hasil reduksi, ya kan? Nah, hasil oksidasinya adalah ZnCl2. Begitu guys. Oke, mudah ya. Nah, kemudian pada reaksi redoks ada yang dikenal sebagai reaksi autoredoks, yaitu reaksi redoks di mana unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi merupakan unsur yang sama. Nah, reaksi autoredoks ini ada dua. Yang pertama adalah autoredoks disproporsionasi, yaitu reaksi redoks di mana reduktor dan oksidatornya merupakan unsur yang sama. Nanti yang kedua adalah reaksi autoredoks komproporsionasi. Contoh dari reaksi autoredoks disproporsionasi adalah reaksi Cl2 ditambah 2NaOH menjadi NaCl, NaClO, dan H2O. Nah, kenapa ini disebut dengan reaksi autoredoks disproporsionasi? Mari kita bahas ya. Kita lihat dari bagaimana perubahan biloks masing-masing atomnya. Untuk Cl2, karena dia merupakan molekul bebas, maka biloksnya adalah 0, ya kan? Kemudian biloks atom pada senyawa NaOH. Nah, ini ada Na, O sama H. Urutannya adalah kita tentukan bilok logam golongan A dulu, kemudian bilok H, dan kemudian bilok O. Ya, yang belum paham, silakan dipahami dulu di video sebelumnya tentang penentuan biloks. Oke? Na adalah golongan 1A, maka biloksnya plus 1. Karena jumlah Na-nya hanya ada 1, maka dia biloksnya juga tetap plus 1. Kemudian H, bilok H umumnya plus 1. Karena H di sini jumlahnya ada 1, berarti bilok totalnya ada plus 1. Nah, ini merupakan senyawa NaOH. Oleh karena itu, bilok total pada senyawa ini harus 0. Sehingga bilok atom O pada senyawa ini adalah min 2. Gitu ya. 1 tambah 1 kan plus 2. Biar 0 maka harus min 2. Selanjutnya kita bahas bilok atom pada senyawa NaCl. Na biloksnya adalah plus 1. Nah, karena ada 1 Na berarti dia plus 1. Karena ini merupakan senyawa, berarti bilok totalnya wajib 0. Ya, berarti bilok Cl-nya adalah min 1. Kemudian, pada senyawa NaClO, bilok atom Na adalah plus 1. Ya. Karena jumlahnya 1, berarti dia bilok totalnya juga plus 1. Nah, ketika ada Cl sama O, yang ditentukan adalah O terlebih dahulu ya, karena yang sudah ada aturannya. Bilok atom O umumnya min 2. Nah, karena jumlah O-nya ada 1, berarti bilok totalnya juga min 2. Karena ini merupakan senyawa, ya, senyawa NaClO, berarti bilok totalnya harus sama dengan 0. Karena Na-nya sudah plus 1 dan O-nya min 2, berarti biar 0, Cl-nya harus plus 1. Itu ya, harus 0 sih. 1 tambah plus 1 min 2 kan 0. Kemudian pada senyawa H2O, yang ditentukan adalah bilok atom H dulu, atom H umumnya 1. Karena ada 2 atom H, berarti bilok totalnya adalah plus 2. Gitu ya, tinggal dikalikan saja ya. Nah, kemudian berarti bilok atom O-nya adalah min 2. Nah, kita lihat buat Cl ya. Cl ini ya, Cl mula-mula 0, dia berubah biloksnya menjadi min 1 pada NaCl dan berubah dari 0 menjadi plus 1 pada senyawa NaClO. Ya kan? Kita lihat bahwa ketika Cl2 berubah biloknya menjadi Cl pada NaCl dari 0 ke min 1, dia mengalami reaksi reduksi atau biloknya turun ya. Sedangkan ketika pada perubahan dari Cl2 menjadi Cl pada NaClO, biloknya adalah dari 0 menjadi plus 1. Ini mengalami reaksi oksidasi atau biloknya naik dari 0 plus 1. Nah, ini disebut dengan reaksi autoredoks disproporsionasi. Karena reduktor dan oksidatornya adalah atom yang sama atau unsur yang sama. Cl2 ia mengalami reduksi, ia mengalami oksidasi. Ya. Ini adalah reaksi autoredoks disproporsionasi. Nah, selanjutnya ada autoredoks komproporsionasi ya. Ini jenis autoredoks yang kedua. Nah, untuk autoredoks komproporsionasi adalah reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya merupakan unsur yang sama. Bedakan ya, kalau yang disproporsionasi adalah reduktor dan oksidatornya, kalau yang dikomproporsionasi adalah hasil reduksi dan hasil oksidasinya. Jadi kalau autoredoks disproporsionasi yang sama di sebelah kiri, kalau autoredoks komproporsionasi yang sama di sebelah kanan. Kenapa? Karena hasil reduksi dan hasil oksidasi.
Contohnya adalah reaksi ini. 2H2S ditambah SO2 menjadi 3S ditambah 2H2O. Oke, kita tentukan bilok atom pada masing-masing nyawanya. Pertama ada senyawa 2S, bilok atom H di sini adalah +1. Ya, karena memang bilok atom H umumnya kan +1. Karena ada 2H, maka bilok total H di sini adalah +2. Oke. Nah, karena ini bukan senyawa H2S, bilok totalnya harus sama dengan 0. Sehingga bilok atom S-nya adalah -2. Dan selanjutnya adalah bilok atom pada senyawa SO2. Di sini 2 atom S sama O, berarti yang kita tentukan adalah bilok atom O terlebih dahulu ya, yang sudah ada aturannya. Untuk bilok atom O umumnya adalah -2, ya kan? Karena ada 2 O, maka bilok totalnya adalah -4. Karena ini merupakan senyawa, bilok totalnya harus sama dengan 0, sehingga bilok atom S di sini harus +4, ya. Nah, kemudian bilok atom pada unsur 3S. Ini kan unsur bebas, berarti biloknya pasti 0. Misalnya untuk H2O, bilok atom H+1, karena dia ada 2 berarti +2, bilok atom O-nya adalah -2. Kita lihat di sini bahwa yang berubah adalah bilok atom S ya, dari -2 menjadi 0 dan dari +4 menjadi 0, ya kan? Ini kan -2 ini punya S menjadi 0. Yang di sini S ini ada +4 menjadi 0. Nah, untuk H2S menjadi S ya, reaksinya adalah reaksi oksidasi ya. Oksidasi, karena dia naik dari -2 ke dari -2 ke 0. Sedangkan yang dari SO2 menjadi 3S itu adalah reaksi reduksi. Kenapa? Karena dari +4 menjadi 0. Ya kan? Nah, di sini hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama, yaitu 3S. Maka inilah autoredok komproporsionasi. Itu ya. Nah, ini ada perbedaan autoredok disproporsionasi dan autoredok komproporsionasi.